sejarah perkembangan CLM ya, teman-teman harus paham ya bahwa manajemen hubungan pelanggan itu sudah berevolusi gitu ya. Jadi mencakup berbagai inovasi dan memang meningkatkan pelanggan-pelanggan di berbagai industri. Mungkin sebelum adanya teknologi ya, sebelum adanya sistem digital, pengelolaan pelanggan itu dilakukan secara manual ya, melalui buku alamat ya. Kita memang mungkin punya kakek atau nenek ya, ataupun ayah atau ibunya ya, yang mungkin dulunya punya buku gitu ya, buku alamat. Ya biasanya mereka yang pebisnis itu ataupun yang penjual ya, itu mereka punya buku alamat ya sebelum adanya teknologi digital. Jadi mereka mencatat ya data-data pelanggannya di sana. Ya seperti kartu nama, catatan kertas ya. Catatan kertas itu bisa ya kartu nama biasanya diberikan kepada suatu brand ya kepada pelanggannya supaya diingat ya. Ini disebut dengan pengelolaan pelanggan dilakukan secara manual. Yang ya selanjutnya itu interaksinya bersifat langsung dan lokal. Ya tentunya kalau kita ingin berhubungan dengan pelanggan di masa lalu ya, pada saat sebelum adanya sistem digital, maka kita harus berinteraksi langsung. Dan data itu tersebarnya hanya di berbagai orang atau tim saja. Jadi tidak terpusat ya. Ya mungkin salesnya ada 3 orang ya. Mungkin sales yang pertama hanya mengetahui ya data-data yang mereka miliki saja. Berbeda dengan data yang lain karena yang interaksinya hanya melalui dia saja. Jadi perusahaan tidak tahu ya pusatnya seperti apa, data itu bisa dikumpulkan seperti bagaimana ya, dan data yang bersifatnya itu adalah tersebar. Yang ketiga, supaya kita ingin melihat puas pelanggan atau tidaknya dan akan produk yang ditawarkan, maka dilakukan sistem secara manual ya, survei dan wawancara tahunan. Biasanya mereka menyebarkan kuesioner ataupun mewawancarai berbagai konsumennya secara langsung, gitu ya. Kuesionernya disebarkan melalui angket ataupun melalui surat-surat ya kertas-kertas yang mereka sebarkan dan mereka kumpulkan kembali, ya. Jadi itulah cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelum adanya sistem digital. Oke, selanjutnya kita lihat evolusi dari CRM itu ya, dimulai pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Ini disebut dengan periode awal ya. Peristiwanya adalah penggunaan survei kepuasan pelanggan manual ya, pengolahan data dan secara sistem ya, frame yang sederhana. Jadi datanya fragmen ya, sulit melakukan follow up, tidak ada integrasi fungsi pemasaran, penjualan dan layanan. Itu ciri-ciri ataupun dampaknya. Karena secara manual ya. Jadi pada pertengahan 1980-an sampai akhir 1980-an itu juga periode kedua ya. Ya, karena sudah muncul perangkat lunak ya, CMS ya, pada produk-produk yang mungkin sudah menggunakan aplikasi tadi. Nah, perangkat lunak itu bisa mempermudah penyimpanan informasi kontak ya, mengorganisir jadwal, mengurangi ketergantungan pada catatan kertas. Berarti sudah masuk ke era awal digital awal ya. Dan selanjutnya pada tahun 1990-an ya, pada tahap periode ketiga ini pengembangan sudah dilakukan pengembangan penjualan ya aplikasinya. Mulai mengintegrasikan proses penjualan, pelacakan dan sebagainya ya. Dan perusahaan yang mungkin terkenal pada saat itu pelopornya adalah Siebel System pada tahun 1993. Ya, cirinya sudah mulai dilakukan otomasi proses penjualan data pelanggan lebih terstruktur. Perusahaan mulai melihat nilai strategis dari relasi pelanggan. Jadi di awal inilah pada 1990 itulah perusahaan sudah paham ya hubungan ya, itu harus ada hubungan dengan pelanggan, menciptakan nilai nilai yang harus dimiliki ya supaya pelanggan itu bertahan pada perusahaan yang kita kelola. Selanjutnya di awal 2000-an ya teman-teman bisa lihat sudah mulai muncul ya solusi berbasis cloud ya, sistemnya itu karena sudah ada internet gitu ya,
internet sudah ada, mengurangi kebutuhan infrastruktur ya, integrasi fungsi pemasaran dan layanan pelanggan. Ya, di sini baru sudah dikenal istilahnya ACS ya, Customer Service, yang mungkin sudah ada ya, karena sudah teknologi sudah mulai berkembang, ya, seperti adanya telepon ya. Teman-teman bisa lihat di zaman dahulu itu layanan pelanggan, kalau teman-teman punya membeli produk itu ada tertera customer service-nya, nomornya. Biasanya itu nomor telepon ya, nomor telepon, bukan nomor HP atau smartphone ya, SIM card dan sebagainya, tapi menggunakan telepon. Ya, telepon kabel ya, yang mana ini biasanya dilakukan kalau pelanggan-pelanggan memiliki masukan, saran, ataupun keluhan terkait produk yang mereka pakai gitu ya, ataupun mereka nikmati. Cirinya lebih fleksibel, usaha kecil ataupun menengah semakin mampu mengadopsi CRM ya, fokusnya kepada pengalaman pelanggan. Oke, jadi CRM di sini pada tahun di 2000-an itu berfokus pada pengalaman pelanggan. Oke, selanjutnya periode 2010 hingga sekarang. Ya, munculnya sosial CRM ya, ataupun media sosial sebagai kanal interaksi pelanggan, pemanfaatan data besar atau big data, adanya AI ya, dan adanya personalisasi pengalaman pelanggan 360 derajat ya, otomatisasi dan integrasi seluruh touchpoint ya, layanan CRM lewat mobile, chatbot ya, self-service yang semakin banyak. Di semuanya otomatis ya, dan menggunakan kecerdasan buatan ya. 2010 sampai sekarang itu sangat pesat ya perkembangannya. Jadi pelanggan itu lebih menuntut interaksi cepat dan relevan. Perusahaan harus responsif ya, ini ciri-cirinya. Data dan teknologi menjadi inti, privasi dan keamanan data menjadi isu penting ya, karena data kita bisa saja tersebar ya. Jadi perlu menjadi perhatian ya bagi suatu perusahaan itu untuk menjaga privasi data pelanggannya. Oke, jadi ada perubahan paradigma komponen ya. Jadi evolusi tadi ada perubahan paradigma dari data ke wawasan ya. Dari data berkembangnya ke analisis data untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan rekomendasi. Dari otomatisasi proses ke pengalaman pelanggan ya. Jadi proses-proses itu bisa berubah ke pengalaman pelanggan. Selanjutnya multi-kanal dan omni-channel. Ya, multi-kanal email, telepon, media sosial ya, dan dalam aplikasi mobile itu bisa terintegrasi. Jadi ini perubahan-perubahan yang mungkin bisa teman-teman lihat. Yang selanjutnya dari data ke wawasan dan dari privasi dan regulasi. Dia harus adanya undang-undang privasi data di berbagai negara ya, ataupun perusahaan harus memperhatikan pengumpulan penyimpanan penggunaan data pelanggan. Ya. Tantangan dan arah masa depan dari SLM ya, tentunya kita bisa memprediksi ya arahnya seperti apa. Yang pertama itu tantangannya berupa data privasi dan regulasi. Ya, karena kita sangat rawan ya untuk data-data tersebut bisa tersebar luas. Kedua, integrasi lintas sistem ya. Bagaimana suatu CRM itu memiliki tantangan yang harus bisa berinteraksi dengan sistem-sistem yang lain ya, di e-commerce, ERP, alat marketing, dan media sosial. Selanjutnya personalisasi dan otomatisasi cerdas. Ya, harusnya seimbang antara otomatisasi dengan sentuhan manusia. Ya, layanan pelanggan itu tidak hanya harus AI. Sekarang misalnya layanan pelanggan, misalnya teman-teman ingin menggunakan layanan pelanggan yang membalas itu adalah AI misalnya. Tapi tidak harus seluruhnya AI. Jadi harus ada keseimbangan ya. Jadi bagaimana cara untuk menyeimbangkan itu adalah tantangan yang harus dipikirkan oleh CRM ya, ataupun dari CRM perusahaan. Yang selanjutnya, customer journey ya, fleksibel dan adaptif.
Pelanggan tidak mengikuti jalur linear ya, CRM harus bisa mengikuti perubahan perilaku dan konteks. Jadi ada perilaku-perilaku pelanggan itu harus diperhatikan gitu ya. Yang terakhir adalah AI dan prediksi. Di tantangannya adalah bagaimana AI ya dan prediksi AI ini harus diberikan ya wawasan dan rekomendasi real time ya. Dan ini merupakan arah dari masa depan CRM ya. Apakah CRM di masa depan lebih bergantung kepada AI ya atau bisa saja berkolaborasi ya dengan manusia. Oke, ada pertanyaan tentang evolusi dari CRM ini ya. Bisa teman-teman pahami bagaimana perkembangan CRM ya dari waktu ke waktu. Ada tanggapan? Oke, tidak ada tanggapan, belum ada. Oke, belum ada karena masih ada beberapa materi ya yang mungkin belum disampaikan, maka saya akan sampaikan materinya dulu ya. Selanjutnya fungsi kayak sepertinya ya, fungsi dari CRM, fungsi dan tujuan dari manajemen hubungan pelanggan. Ya, oke. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai fungsi dan tujuan dari manajemen hubungan pelanggan. Ya, sebenarnya apa sebenarnya ya fungsi dan tujuan teman-teman mempelajari uh, manajemen hubungan pelanggan ini. Yang pertama ya, fungsi utamanya adalah pengumpulan data. Nah, ya, pengumpulan data adalah langkah awal dalam CRM. Ya. Yang kedua, peningkatan layanan. Oke, yang ketiga, otomasi proses. Ya, otomasi proses dalam CRM mengurangi beban administrasi. Ya, tugas berulang seperti pengiriman email dan penjadwalan pertemuan dapat diotomatisasi. Jadi membebaskan waktu tim untuk berfokus pada interaksi yang lebih bernilai dengan pelanggan. Jadi semua sistem ya penjadwalan, pengiriman email secara berulang, tugas-tugas itu bisa secara otomatis ya kalau teman-teman paham dengan sistem CRM, gitu ya. Oke, kalau fungsinya seperti ini ya teman-teman bisa lihat tujuannya seperti apa ya. Tujuan dari manajemen hubungan pelanggan itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas ya. Ya, jadi ada hal yang mungkin yang perlu teman-teman tekankan di sini adalah kepuasan dan loyalitas. Itu adalah tujuan utama dalam manajemen hubungan pelanggan. Apa manfaatnya ya setelah meningkatkan kepuasan dan loyalitas, maka manfaatnya adalah keuntungan ya, keuntungan jangka panjang. Oke, selanjutnya kita bahas ya langkah-langkah bagaimana implementasi CRM itu ya bisa supaya bisa diimplementasikan dalam perusahaan. Yang mana yang pertama itu langkahnya adalah penilaian kebutuhan. Jadi kita sebagai tenaga ataupun punya bisnis ya ataupun yang menjalankan usaha itu harus melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan CRM yang tepat ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya, CRM seperti apa ya, manajemen hubungan pelanggan apa yang mungkin disukai oleh pelanggan kita. Ya, tentunya kalau kita bisa tahu ya, pelanggan kita adalah generasi eh, yang sudah ini ya, mungkin umur ataupun secara umur itu adalah umur-umur yang 30 atau 40 ya, bukan generasi Z ya. Maka itu mereka butuh seperti apa gitu ya. Kalau gen milenial seperti apa, Gen Z harusnya seperti apa. Jadi kita harus tahu ya kebutuhannya. Ya, misalnya kalau Gen Z itu mereka lebih cenderung untuk menggunakan media TikTok misalnya. Ataupun kalaupun untuk berbelanja biasanya lebih kepada Shopee gitu ya. Ataupun Tokopedia dan sebagainya. Jadi sistemnya baru kita lihat sistemnya seperti apa. Ya, kalau dalam langkah-langkah implementasi ini ya berarti perusahaan itu harus pandai ya menggunakan Shopee ya, ataupun perusahaan itu harus bisa menggunakan TikTok. Tapi
kalau dalam perusahaan-perusahaan yang besar ya, berskala besar, itu mereka mempunyai sistem CRM tersendiri ya. Kalau dalam hal ini ya, kalau logistik misalnya teman-teman ada vendor dan sebagainya, terus ada sistem yang mengelola layanan tadi gitu ya, mulai dari pencarian vendor dan sebagainya, ya, bagaimana cara distribusi barangnya ya, itu harusnya dianalisis ya, kebutuhannya seperti apa, maka sistemnya harus dicari ya, sistem aplikasi mana yang paling cocok. Tentu kalau di penggunaan aplikasi itu, sistem sudah dipilih misalnya ya, tentu harus dilatih penggunanya ya. Orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut harus dilatih supaya mereka paham ya menggunakan aplikasi misalnya Udu ya. Udu itu adalah aplikasi yang mungkin harusnya teman-teman bisa ketahui ya secara otomatis ya. Jadi data-data tersimpan secara otomatis dan bisa membantu menghubungi ya pelanggan ya secara langsung. Jadi penggunaan aplikasi yang berbayar tadi tentu membutuhkan waktu ya untuk penyesuaian dan itu memberikan pelatihan harus diberikan pelatihan kepada setiap orang-orang yang menggunakannya. Setelah dilakukan pelatihan, maka aplikasi tadi ataupun sistem tadi bisa diluncurkan ya, digunakan langsung oleh perusahaan ya, dan itu disebarkan ke berbagai cabangnya, misalnya di berbagai orang-orangnya. Dan itu setelah dilakukan peluncuran, maka perlu dievaluasi apakah hasilnya sudah tepat ya, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi dari aplikasi yang sudah digunakan tersebut. Oke, ini yang disebut dengan langkah-langkah implementasi ya. Langkah-langkahnya dimulai dari kebutuhan, penilaian sistem, pelatihan, dan peluncuran. Tentu dalam implementasi CRM ataupun penggunaan aplikasi ataupun sistem manajemen hubungan pelanggan ini ya, pasti ada tantangan. Tantangannya yang pertama resistensi terhadap perubahan ya. Sebenarnya banyak karyawan yang menolak perubahan sistem yang baru ya. Mungkin mereka biasanya menggunakan Excel ya, tidak bisa menggunakan data-data yang secara sistem tersebut. Mereka mungkin lebih senang menggunakan aplikasi yang mereka sukai gitu ataupun mereka kuasai. Jadi ini adalah tantangan bagi implementasi tadi ya. Kalau hal ini bisa diatasi ya mungkin perusahaan tersebut masih bisa berjalan dengan sistem yang baru tadi. Tapi kalau tidak ya berarti mereka tidak bisa uh, berubah ya ataupun mereka menggunakan sistem yang lama. Jadi implementasi CRM-nya bisa saja gagal ya. Oke, selanjutnya biaya implementasi, biaya awal yang bisa sangat tinggi untuk perusahaan kecil. Ya, kalau kita ingin menggunakan aplikasi sistem yang berbayar tadi, ya tentu kita harus menggunakan biaya berlangganan, ya, ataupun biaya untuk aksesnya membeli aplikasi tadi. Jadi aplikasi itu juga berbayar, ya, yang mana biaya itu juga lumayan mahal ya sebenarnya kalau bagi perusahaan kecil. Tapi kalau bagi perusahaan besar ya, biaya tersebut mungkin tidak menjadi masalah. Selanjutnya tantangan yang selain biaya tadi ya, itu adalah integrasi data. Ya, jadi data-data yang sudah ada ya, mulai dari berbagai tempat itu kadang susah untuk diintegrasikan. Ya, karena mungkin dalam hal ini ya, sistem itu ya tentunya eh, banyak ya, banyak cabangnya dan sebagainya ya mungkin dalam perusahaan yang cukup besar ya, data-data tadi akan kesusahan ya, misalnya cabangnya ada di berbagai daerah misalnya ya, itu harus digabungkan. Ini merupakan tantangan dari si CLM ya, mungkin membutuhkan pekerjaan untuk mengintegrasikan data tadi. Yang ke, yang keempat yaitu pelatihan pengguna. Itu menggunakan pengguna ataupun usernya ya, aplikasi tadi yang menggunakan aplikasi tersebut harus dilatih ya. Tantangannya ya bagaimana supaya uh, pengguna itu paham ya dengan aplikasi tadi. Oke, itu ya untuk fungsi dan tujuan dari CRM. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, mau lidah
Ah, Tadi kan ya, Bapak ada penjelasan kalau misalnya biaya implementasi si ARM ini tinggi kan Pak, kalau untuk perusahaan kecil. Kalau misalnya perusahaan kecil ini tetap mau menggunakan si ARM, apakah ada alternatifnya nggak Pak? Kan biar supaya biayanya tuh nggak terlalu besar untuk perusahaan kecil. oke, Maulida ya. Catat dulu ya namanya. Oke, Maulida. Oke, mungkin sebelum saya jawab, karena gini kelasnya supaya yang lebih aktif ya, mungkin saya berikan, eh, saya lemparkan ya pertanyaannya itu kepada teman-teman. Ada yang bisa bantu menjawab? Kira-kira silakan, ada yang bisa bantu, biar saya catat ya, supaya teman-teman bisa langsung berdiskusi. Belum belum bisa menjawab? Yang lain? Oke, kalau belum ada, berarti saya jawab ya untuk biaya implementasi ini. Ya, kalau biaya implementasi dari CRM ya bagaimana cara supaya perusahaan kecil itu bisa menggunakan aplikasi ya. Sebenarnya tergantung dari jenis perusahaannya. Kayak kalau perusahaannya berbasis, ya kalau namanya perusahaan itu kan tentu ada UMKM misalnya ya kalau perusahaan kecil. Apakah mereka menengah atau bagaimana ya, ataupun mikro, kecil dan menengah misalnya. Jadi teman-teman jika ingin tetap menggunakan CRM ya, dan jalannya ya tidak hanya perlu menggunakan sistem yang berbayar. Jadi ada beberapa platform yang mungkin gratis ya bisa digunakan ya, tapi terbatas gitu ya, terbatas pada datanya ya. Kalau perusahaan kecil mungkin kalau datanya kecil ya kita bisa menggunakan platform yang gratis gitu ya. Ya, salah satu bentuk CRM ya yang mungkin teman-teman bisa gunakan jika perusahaan kecil itu sederhananya yaitu menggunakan media-media sosial juga bisa ya. Jadi tidak perlu kita tidak perlu membeli sistem yang berbayar yang mahal. Jadi ini yang perlu ditekankan gitu ya. Tapi kalau sekiranya membutuhkan maka kita perlu membeli sistem yang mungkin strateginya adalah mencari alternatif ya, alternatif dari yang berbayar tadi ya. Di antara itu kita harus pilih ya aplikasi-aplikasi mana dan tentu kita tentukan harganya. Dan di sana juga akan disediakan penawaran bagi pelanggan gitu ya. Oke, jadi ada berbagai aplikasi yang tersebar itu ya. Biasanya tentu kita harus akumulasikan biayanya. Jadi masing-masing aplikasi itu biayanya pasti ada yang murah gitu ya. Jadi strateginya adalah kita harus mencari biaya yang lebih murah ya. Mungkin yang bisa kita sesuai dengan budget kita gitu ya. Kalau tetap ingin menggunakan ataupun mengimplementasikan sistem yang sudah canggih ya, ataupun CRM yang lebih canggih gitu ya. Itu ya. Jadi um, Maulida ya. Bagaimana Maulida? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya sama-sama. Oke. Itu merupakan tantangan ya, cukup memberatkan bagi perusahaan sebenarnya. Karena biaya awalnya bisa sangat tinggi. Tapi kalau teman-teman yakin ya, kalau biayanya itu bisa membalikkan keuntungan ya, kalau kita menggunakan aplikasi CRM, itu bisa memberikan keuntungan, mungkin perusahaan tersebut pasti akan memilih eh, sistem yang mereka inginkan tadi gitu ya. Karena mereka bisa mengetahui bahwa keuntungannya mungkin bisa lebih naik gitu ya. Tetapi kalau kalau tidak mau uh, ya mau tantangan ya mereka harusnya mencari yang gratis gitu ya ataupun yang tidak berbayar ya, itu tergantung perusahaannya tadi. Oke, kalau sudah selesai ya maka kita perlu melanjutkan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan dulu dengan materi yang uh,
belum saya berikan ya.